Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Niputuswan Dewi, CGP 1 dari Kota Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran sosial emosional dalam menumbuhkan sikap empati siswa melalui cerita fabel. Sebelum saya menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang pembelajaran sosial emosional tersebut. Guru sebagai pengajar dan pendidik tidak hanya berperan untuk mengoptimalkan kompetensi siswa secara akademik, tetapi juga berperan untuk mengoptimalkan kompetensi siswa secara sosial emosional. Kompetensi sosial emosional meliputi yang pertama adalah kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat adalah kemampuan berelasi, dan yang kelima adalah keputusan yang bertanggung jawab. Untuk mengoptimalkan kompetensi tersebut diperlukan mindfulness atau kesadaran penuh yang dapat dilakukan dengan teknik stop atau menghindari nafas. Berikut ini kompetensi sosial emosional yang akan saya lakukan pada video pembelajaran ini, yakni kesadaran sosial empati. Selamat menonton! Yang pertama adalah pemaparan RPP kompetensi sosial emosional dalam menumbuhkan sikap empati siswa dalam pembelajaran fabel. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran kompetensi sosial emosional menumbuhkan sikap empati melalui cerita fabel. Selamat pagi anak-anak. Apakah suara Ibu bisa didengar ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pada kegiatan pendahuluan atau orientasi, guru menyampaikan salam, memotivasi siswa, dan melakukan presensi. Absen 3. Untuk siswa yang mengalami kendala pada saat melakukan kegiatan pembelajaran lewat Zoom, maka akan disampaikan melalui kolom chat. Absen berapa? Oh, absen 13 baru hadir. Oke, terima kasih atas pemberitahuannya. Jadi, anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, kita harus ingat di masa pandemi ini, janganlah lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, karena kesehatan itu penting. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Nah, untuk hari ini, Ibu, pembelajaran kita adalah mengulas kembali mengenai ciri fabel dan unsur intrinsik fabel, serta menemukan sikap empati. Nah, kalian tahu tentang empati, nak? Apa itu empati? Dengan menggali informasi dari siswa mengenai sikap empati. Nah, empati itu adalah sikap memposisikan diri kepada orang lain. Empati itu berbeda dengan simpati, anak-anak. Kalau empati itu misalnya seperti ini. Dia itu misalnya temannya sedang mengalami kesusahan. Kita kan bersimpati. Kalau empati itu mampu memposisikan diri kepada orang lain. Misalnya seperti ini, nak ya. Dalam pembelajaran, terkadang ada siswa yang menjawab salah kan, misalnya. Dia itu mencoba menjawab, anak-anak, coba sebutkan ciri-ciri fabel misalnya. Tetapi yang dijawab itu adalah bukan ciri, melainkan unsur intrinsiknya. Dia itu keliru menjawab. Nah, kemudian ada siswa yang lain itu malah menyoraki, gitu. Jadi seolah, kalau umpamanya disoraki, gimana perasaan kalian? Coba kalian memposisikan dirinya, disoraki, bahkan diejek atau dibully misalnya salah. Kan nggak sengaja, kan keliru. Gimana perasaannya? Sedih. Malu, sedih, gitu. Itu artinya menumbuhkan sikap empati. Selanjutnya, guru menggali pemahaman siswa tentang fabel melalui penayangan gambar. Selanjutnya, guru mengajak siswa menonton fabel untuk menumbuhkan sikap empati melalui penayangan share screen. Cerita dalam bahasa Indonesia. Semut dan belalang. Dalam cerita fabel tersebut dikisahkan seekor belalang sembah dan sekawanan semut. Di suatu kebun anggur, tampak seekor belalang yang tengah asik menari dan bernyanyi. Sementara itu terlihat sekawanan semut yang sedang sibuk
bekerja untuk memperoleh makanan dalam menyiapkan musim dingin yang akan segera tiba. Pada saat itu, belalang bertemu dengan semut. "Hai semut, apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang menyiapkan makanan untuk musim dingin." Kemudian semut menasihati belalang untuk segera menyiapkan makanan karena musim dingin akan segera datang. Akan tetapi nasihat semut tersebut tidak dihiraukan oleh belalang. Kemudian pada saat musim dingin akhirnya tiba, apa yang terjadi? Belalang tidak memiliki cadangan makanan. Karena itu belalang merasa sangat kelaparan. Karena begitu kelaparan, belalang tidak dapat menahan rasa laparnya dan dia bahkan hampir pingsan. Karena itu, belalang akhirnya datang ke rumah semut untuk meminta makanan. Sesampainya di rumah semut, belalang mengatakan bahwa ia membutuhkan makanan. Dia meminta semut untuk memberinya makanan. Akan tetapi, semut awalnya tidak mau menolong belalang karena ia merasa kesal dengan sikap belalang yang tidak mau menghiraukan nasihatnya itu. Tetapi karena kondisi belalang pada saat itu sangat lemas dan sangat menyedihkan, akhirnya semut pun tidak tega. Ia pun memberikan makanan kepada belalang. Dengan demikian akhirnya belalang pulih kembali. Setelah memberikan makanan kepada belalang, belalang pun merasa sangat bahagia dengan kondisinya yang pulih. Belalang akhirnya meminta maaf kepada semut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk menyia-nyiakan waktu. Belalang mengucapkan terima kasih dan merasa sangat menyesal karena sebelumnya telah tidak menghiraukan nasihat semut. Jadi, pesan dari cerita ini adalah kita jangan menunda-nunda waktu dan sebaiknya kita persiapkan dari sejak sekarang untuk masa depan kita yang akan datang. Begitulah cerita tentang semut dan belalang sembah. Setelah menonton tayangan fabel tersebut, guru meminta pendapat siswa tentang perasaannya, apa yang ia rasakan setelah menonton cerita fabel tersebut yang disampaikan pada kolom chat maupun pada Google Form atau Google Formulir yang sudah disediakan. Pada Google Form yang disediakan, guru menanyakan tentang pandangan siswa mengenai sikap empati pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru dan siswa menyimpulkan tentang ciri-ciri fabel dan unsur intrinsik dalam fabel tersebut. Mengenai ciri dan unsur fabel. Nah, selanjutnya Ibu ingin silakan sekarang kita akan berhenti dulu sejenak. Kemudian silahkan kalian tarik nafas dulu. Nah, coba kalian tutup mata dulu anak-anak. Tutup mata dulu. Kita akan memikirkan sesuatu. Tutup mata dulu. Tutup mata. Selanjutnya tarik nafas 3 kali. Pikirkan dulu nafasnya. Nah, biar sampai teratur. Nah, setelah kalian tarik nafas, kalian mengamati gimana sih perubahannya. Nah, kalau kalian narik nafas itu apa yang kalian rasakan, berikan oksigen yang ada pada tubuh kalian. Nah, karena bernapas, bersyukurlah atas nafas yang sudah kita peroleh. Nafas itu yang sudah kita dapatkan sampai saat ini, karena nafas itu sangat penting, Nak. Bersyukurlah atas nafas yang kita miliki. Nah, selanjutnya, hembuskan. Sudah dihembuskan? Nah, silahkan dibuka matanya. Jadi hanya ingin tarik nafas saja. Nah, oke, nah ya, itu sangat penting. Kenapa? Ketika kalian merasa kesal, ketika kalian ingin marah, perasaan emosi seseorang kan marah, sedih, kecewa kan?
Nah, kalian sebaiknya dulu. Setelah melakukan stop, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Silahkan, jika yang ada yang ingin menyampaikan, silahkan sampaikan di sana. Nah, untuk hari ini, jadi kalian bisa lihat fabel belala. Selanjutnya adalah sesama saudara harus berbagi. Dilihat di sana, di halaman yang sudah ada di buku paket itu. Nah, sesama, silahkan lihat di buku paket, itu sudah ada. Setelah cerita belalang sembah. Sudah ditemukan? Sudah, Bu. Selanjutnya, nanti coba sampaikan dengan bahasa kalian sendiri bagaimana isi cerita fabel tersebut. Artinya kalian membuat ringkasan, tetapi boleh menggunakan bahasa sendiri. Paham maksudnya? Kalau ringkasan itu artinya menyajikan dalam bentuk uraian yang lebih ringkas atau singkat ya nak ya. Kemudian menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, nanti tugasnya silahkan kalian kerjakan, nanti dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang akan kita tentukan. Jadi pembelajaran Ibu cukupkan dulu sini sampai sekarang. Ya, jadi Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya, pembelajaran lewat Zoom. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran lewat WA Group. Mungkin ada yang ingin bertanya? Untuk tugasnya dikumpul Japri atau grup, Bu? Dikumpul grup aja, karena itu kan menggunakan bahasa kalian sendiri. Gimana sih menemukan sikap empati kalian, gimana, apa yang ingin disampaikan di sana. Itu diceritanya itu adalah antara saudara ketika seorang ibu ingin membagikan makanan kepada anak-anaknya. Nanti bagaimana perlakuannya gitu. Jadi kalian artinya kalian itu kalian baca dulu, kemudian kalian menyampaikan ringkasan cerita dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Gitu. Kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, tetap jaga kondisi di masa pandemi. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Kasih, Bu. Ya. Kasih, Bu. Ya, silakan Liv ya nak ya. Setelah menutup pembelajaran lewat Zoom, pembelajaran selanjutnya dilakukan lewat WA Group. Pada pembelajaran lewat WA Group, siswa akan mengirimkan tugasnya yang disampaikan dengan memberikan identitas. Kemudian setelah menyampaikan tugas tersebut, guru akan memberikan umpan balik terhadap tugas siswa, baik tentang isi ceritanya maupun tentang penulisan serta sikap empati yang sudah ditemukan oleh siswa. Setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran ini, adapun pembelajaran yang saya dapatkan baik itu keberhasilan, kegagalan maupun kendala yang saya hadapi, yakni keberhasilan, yakni siswa sudah mampu memahami, mengenali, dan mencontohkan sikap empati baik dalam fabel maupun kegiatan pembelajaran. Kegagalan, yakni sulitnya mengontrol siswa pada saat melakukan stop, karena tidak semua siswa yang mengaktifkan kamera pada saat Zoom. Sementara itu, kendala yakni jaringan internet yang kadang tidak stabil dan perangkat laptop yang lemot. Berdasarkan pembelajaran yang telah saya dapatkan, maka perbaikan yang akan saya lakukan untuk kedepannya, yang pertama, siswa yang konsisten dalam melakukan empati sehingga menjadi pembiasaan dan budaya positif.
Yang kedua, guru harus selalu memotivasi dan menuntun siswa dalam mengembangkan sikap empati dan kompetensi sosial emosional lainnya. Dan yang ketiga, guru dapat menyiasati kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Sekian video kegiatan pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ingatlah selalu peribahasa yang mengatakan bahwa pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, meskipun dalam pandemi ini, kita harus semangat selalu belajar dan ingat selalu menjaga kesehatan. Salam dan bahagia.